Kisah nyata horor pesugihan warung kupat tahu Bandung ritual bubuk hitam bikin ramai pembeli. Di tengah kesibukan kota Bandung, tepatnya di Jalan Braga yang terkenal dengan nuansa seni dan budaya, terdapat sebuah warung kecil yang sederhana. Warung ini milik Bu Risma dan suaminya, Pak Joko. Bu Risma, seorang wanita berusia 25 tahun, dikenal memiliki semangat juang yang tinggi. Dengan rambut panjang yang terikat rapi dan mata yang bersinar, dia selalu menyambut pelanggan dengan senyuman tulus. Setiap pagi, dia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, memasak bumbu kacang yang lezat untuk kupat tahu khas yang menjadi andalan warung mereka. Pak Joko, suaminya yang berusia 28 tahun, memiliki tubuh kekar dengan postur yang tegap. Dia adalah sosok yang tenang dan penyabar. Sebagai pasangan, mereka saling melengkapi. Bu Risma membawa gairah dan kreativitas, sementara Pak Joko memberikan kestabilan. Namun, meskipun mereka berusaha keras, warung kecil mereka seringkali sepi pelanggan. Persaingan yang ketat dengan warung lain dan dampak krisis ekonomi membuat keadaan semakin sulit. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Bu Risma sudah bangun untuk mempersiapkan semua bahan. Dia mencuci kacang-kacangan, meracik bumbu, dan menggoreng tahu hingga kecoklatan. Aroma harum bumbu kacang yang mendidih selalu mengundang rasa lapar, tetapi sayangnya, hanya sedikit pelanggan yang datang. Mereka hanya mendapatkan beberapa pengunjung di pagi hari, dan itu pun tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Seiring berjalannya waktu, Pak Joko dan Bu Risma terpaksa berhutang kepada pemasok bahan makanan agar bisa terus beroperasi. Hutang yang menumpuk membuat beban mereka semakin berat, dan rasa putus asa mulai menyelimuti pikiran Bu Risma. Dia sering kali terbangun di tengah malam, memikirkan masa depan warung mereka, dan bagaimana jika usaha ini tidak berhasil. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka, tetapi semua usaha tampaknya sia-sia. Suatu malam, saat Bu Risma pulang dari pasar setelah membeli bahan makanan, dia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Mbah Karta. Mbah Karta dikenal sebagai dukun di daerah itu, dan sering kali dibicarakan oleh orang-orang yang mencari bantuan. Dengan tatapan tajam dan suara bergetar, Mbah Karta mengajak Bu Risma untuk duduk dan bercerita. Dia mendengarkan keluhan Bu Risma tentang kesulitan yang mereka hadapi. "Jika kau ingin mengubah nasibmu, ada cara lain," kata Mbah Karta dengan nada misterius. Bu Risma merasakan ketertarikan dan sedikit ketegangan saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa banyak orang yang mencoba melakukan pesugihan, tetapi dia tidak pernah membayangkan dirinya akan terjun ke dalam dunia itu. Mbah Karta menjelaskan bahwa ada ritual pesugihan yang bisa membantu mereka meraih kekayaan. Namun, ritual ini memerlukan sesajen dan bubuk hitam sebagai tawaran kepada makhluk gaib yang akan membantu. Bu Risma merasa bingung, tetapi di sisi lain, harapan untuk menyelamatkan usaha mereka mulai tumbuh. Dia membayangkan bagaimana jika semua mimpi buruk dan kesulitan yang mereka hadapi dapat berubah menjadi keberuntungan. Perasaan ragu mulai muncul, tetapi ketika dia pulang dan melihat Pak Joko yang lelah setelah seharian bekerja di warung, Bu Risma merasa tidak ada pilihan lain. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk suaminya dan masa depan mereka. Keputusan untuk bertemu Mbah Karta dan melakukan pesugihan menjadi titik balik yang tidak terduga dalam hidup mereka. Dengan tekad yang kuat dan harapan yang menggebu, Bu Risma memutuskan untuk mengikuti semua instruksi Mbah Karta. Namun, di dalam hati kecilnya, ada rasa takut yang selalu membayangi. Dia belum sepenuhnya menyadari konsekuensi dari keputusan yang akan diambilnya. Dalam pikiran Bu Risma, harapan untuk sukses mulai menyelimuti rasa ketakutan, menciptakan sebuah dilema yang akan membentuk jalan cerita mereka selanjutnya. Setelah pertemuan yang mendebarkan dengan Mbah Karta, Bu Risma pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, harapan dan ketakutan berkelahi. Ketika dia memasuki rumah kecil mereka, Pak Joko sedang duduk di meja makan, mengupas sayuran untuk persiapan memasak. Dia melihat wajah istrinya yang tampak gelisah dan langsung bertanya, "Ada apa, Risma? Kamu terlihat tidak tenang." Bu Risma menarik napas dalam-dalam,
berusaha merangkai kata-kata. Joko, aku bertemu Mbah Karta. Dia mengatakan bahwa ada cara untuk menyelamatkan usaha kita, dengan pesugihan, ujarnya, suaranya bergetar. Pak Joko tertegun, matanya melebar mendengar kata pesugihan. Dia tahu betul bahwa banyak orang telah terjebak dalam dunia gelap itu, dan tidak sedikit yang kehilangan segalanya. Risma, kau tahu kan apa risiko dari itu? Banyak yang tidak kembali dari jalan tersebut, kata Pak Joko, nada suaranya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Namun, Bu Risma sudah terlanjur merasa terdesak. Tapi kita sudah tidak punya pilihan lain, Joko. Kita sudah berhutang banyak. Jika kita terus begini, kita bisa kehilangan semuanya. Setelah perdebatan panjang, Pak Joko merasa putus asa dan setuju untuk mengikuti keputusan istrinya. Dia tahu betapa kerasnya Bu Risma berjuang, dan melihat istri yang penuh semangat itu hampir menangis membuatnya tidak tega. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan mendukungmu, ujarnya, meski dalam hatinya dia merasa ragu dan cemas. Hari-hari berlalu, dan akhirnya, ritual pertama dijadwalkan. Bu Risma melakukan persiapan dengan penuh perhatian. Dia membeli sesaji yang terdiri dari buah-buahan, bunga, dan makanan kesukaan makhluk gaib yang akan mereka ajak bertransaksi. Semua ini dijelaskan oleh Mbah Karta dalam pertemuan sebelumnya. Ada bubuk hitam yang harus disiapkan, yang konon merupakan simbol penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam ritual tiba, Bu Risma mengenakan pakaian putih bersih, sesuai permintaan Mbah Karta. Dia menata sesaji di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin yang menyala dengan cahaya temaram. Pak Joko berdiri di sudut ruangan, merasa cemas melihat istrinya yang terlihat begitu serius. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir saat melihat Bu Risma berdoa dengan penuh pengharapan. Ketika ritual dimulai, suasana di dalam rumah berubah. Angin berdesir lembut meski tidak ada jendela yang terbuka. Bu Risma merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Saat itu, dia mulai membaca mantra yang diajarkan Mbah Karta. Suaranya bergetar, dan saat dia menyelesaikan mantra, dia menaburkan bubuk hitam ke arah sesaji. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin tegang. Bu Risma merasakan kehadiran yang tidak terlihat, dan dia berusaha tetap tenang. Namun, Pak Joko melihat bayangan samar di sudut ruangan, membuatnya merasa takut. Risma, aku rasa kita harus berhenti, katanya dengan suara bergetar. Tetapi Bu Risma, terpesona oleh harapan dan keinginan untuk meraih kekayaan, tidak mendengarkan. Setelah ritual selesai, mereka menunggu. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, keanehan mulai muncul. Hari berikutnya, warung mereka ramai dikunjungi pelanggan. Makanan yang sebelumnya hanya laku 1 atau 2 porsi kini terjual dengan cepat. Kegembiraan meliputi Bu Risma, dan dia mulai berpikir bahwa semua ini adalah hasil dari ritual mereka. Namun, Pak Joko mulai merasakan ada yang tidak beres. Satu malam, ketika mereka pulang dari warung, Bu Risma mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Kekayaan itu datang dengan harga. Siapkan tumbalmu. Suara itu membuatnya terlonjak ketakutan, tetapi dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasi. Namun, ketegangan mulai mengganggu hubungan mereka. Pak Joko, yang mulai merasakan keanehan, menghadapi dilema. Dia ingin mendukung Bu Risma, tetapi hatinya berbisik agar mereka berhenti. Di tengah semua kesuksesan yang mereka raih, Bu Risma mulai mengabaikan perasaan cemas suaminya. Dia terpesona oleh kehidupan baru yang mereka jalani, tetapi di dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Setiap kali dia melihat warung mereka dipenuhi pelanggan, dia teringat akan peringatan Mbah Karta tentang konsekuensi dari pesugihan. Namun, keinginan untuk terus maju mengalahkan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Konflik mulai memuncak saat Pak Joko menghadapi kenyataan bahwa mereka telah terjebak dalam permainan berbahaya. Dia merasa teralienasi dari istrinya yang semakin terobsesi dengan kekayaan. Suatu malam, dia memutuskan untuk membicarakan perasaannya. Risma, aku merasa ada yang salah. Kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat,
katakan dengan tegas. Namun, Bu Risma hanya memandangnya dengan kecewa. Joko, kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita sudah hampir sampai. Ungkapan itu menandai titik balik dalam hubungan mereka. Bu Risma terjebak dalam keinginan yang semakin mendalam, sementara Pak Joko berjuang dengan rasa takut yang semakin kuat. Di tengah ketegangan ini, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki jalan yang sulit untuk kembali. Dengan semua ketegangan yang terbangun, Bu Risma dan Pak Joko tak menyadari bahwa keputusan mereka akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Pesugihan bukan sekadar tentang kekayaan, itu adalah kesepakatan dengan dunia yang tidak terlihat dan penuh dengan risiko yang mengancam hidup mereka. Ketika malam mulai menjelang, bayangan gelap mulai menghampiri mereka, menunggu saat yang tepat untuk mengambil harga yang harus dibayar. Setelah ritual pertama, kehidupan Bu Risma dan Pak Joko bertransformasi dengan cepat. Pelanggan yang sebelumnya sepi kini berdatangan seolah ada magnet yang menarik mereka ke warung kecil itu. Warung mereka menjadi salah satu tempat yang paling ramai di Jalan Braga. Aroma kupat tahu yang menggoda ditambah bumbu kacang khas Bu Risma berhasil memikat banyak orang untuk menikmati hidangan tersebut. Bu Risma, yang awalnya hanya bisa berharap dan berdoa, kini merasa seolah mimpi menjadi kenyataan. Dia mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah, di mana mereka tidak lagi tertekan oleh utang dan kesulitan. Setiap hari, saat melihat antrean panjang di depan warung, hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebanggaan. Namun, di balik keberhasilan ini, ada bayangan gelap yang menunggu untuk muncul. Pak Joko, di sisi lain, merasakan ketidaknyamanan yang terus mengganggu. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai mengelilingi mereka. Suatu malam, saat mereka menutup warung, dia melihat bayangan samar di sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Risma, aku merasa ada yang tidak beres. Kita harus berhati-hati, katanya penuh keprihatinan. Namun, Bu Risma hanya tertawa. Joko, lihatlah betapa suksesnya kita sekarang. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Semuanya akan baik-baik saja, ujarnya dengan optimisme yang berlebihan. Dia merasa terjebak dalam euforia kesuksesan, tidak menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Hari demi hari berlalu, dan keanehan mulai muncul. Beberapa pelanggan melaporkan pengalaman yang aneh saat berada di warung, seperti mendengar suara bisikan dan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Beberapa bahkan mengklaim melihat sosok misterius di sudut ruangan. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa ini hanyalah sugesti, Pak Joko merasa semakin cemas. Dia mulai mengumpulkan keberanian untuk membicarakan hal ini dengan Bu Risma. Suatu malam, setelah warung tutup, Pak Joko memutuskan untuk berbicara. Risma, kita harus berhenti melakukan ritual ini. Ada sesuatu yang salah, dan aku merasa kita tidak sendirian di sini, katanya dengan nada serius. Namun, Bu Risma, yang terjebak dalam kebanggaan dan rasa percaya diri, malah tersingkir. Joko, kita tidak bisa mundur. Kita sudah melakukan ini dan berhasil. Semua ini adalah berkat Mbah Karta, jawabnya tegas. Ketegangan semakin meningkat ketika Bu Risma mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat sosok gaib yang menuntut sesuatu. Setiap kali dia terbangun, dia merasa tercekik oleh ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Suatu malam, dia terbangun dengan teriakan, menceritakan mimpinya kepada Pak Joko. Aku melihat sosok itu, Joko. Dia berkata bahwa kita harus menyiapkan tumbal, katanya sambil bergetar. Pak Joko, yang semakin merasa tertekan, mencoba menenangkan Bu Risma. Risma, itu hanya mimpi. Kita harus fokus pada usaha kita dan tidak membiarkan ketakutan menguasai kita. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya. Dia merasa terjebak antara mendukung istrinya dan melindungi mereka dari bahaya yang mungkin mengancam. Di tengah kekacauan ini, kesuksesan mereka semakin meningkat. Bu Risma mulai menerima tawaran untuk menjual produk di luar warung, termasuk catering untuk acara-acara besar. Dia merasa seperti bintang yang sedang bersinar,
Tetapi di balik kesenangan itu, dia tidak menyadari bahwa ketenaran ini datang dengan risiko yang lebih besar. Suatu malam, saat mereka sedang bersiap untuk menyajikan hidangan untuk acara besar, Bu Risma merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia melihat bayangan hitam melintas di depan matanya, membuatnya terkejut. "Joko, aku melihatnya lagi," ujarnya dengan nada panik. Pak Joko, yang sedang mengaduk bumbu, menoleh dengan cemas. "Apa yang kau lihat, Risma?" "Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia datang untuk menagih," jawabnya, suara bergetar. Rasa takut mulai menguasai pikiran mereka, tetapi Bu Risma berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini adalah bagian dari proses. "Kita harus tetap kuat, semua ini akan berlalu," katanya berusaha positif. Namun, malam itu menjadi titik balik. Saat mereka menyajikan makanan di acara tersebut, suasana di ruangan terasa aneh. Beberapa tamu mulai merasakan ketidaknyamanan, dan beberapa dari mereka menolak untuk mencoba hidangan Bu Risma. "Ada sesuatu yang aneh dengan makanan ini," bisik salah satu tamu. Rasa cemas melanda Bu Risma dan Pak Joko, tetapi dia berusaha menutupi perasaan itu. Keesokan harinya, berita tentang kejadian aneh di acara tersebut mulai tersebar. Pelanggan yang sebelumnya antusias kini mulai menjauh. Bu Risma merasa putus asa, tetapi di dalam hatinya, dia yakin bahwa semua ini hanya sementara. "Kita akan kembali bangkit, Joko. Kita harus percaya," ujarnya, berusaha menghibur suaminya. Namun, di dalam kegelapan pikiran mereka, ketakutan dan penyesalan mulai merayap. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki jalur yang berbahaya dan tidak dapat kembali. Keseimbangan antara kesuksesan yang mereka raih dan rasa takut yang mengintai semakin rapuh, dan mereka harus segera menghadapi kenyataan bahwa pesugihan bukanlah jalan yang bisa mereka pilih tanpa konsekuensi. Ketegangan semakin memuncak, menanti saat di mana semua akan terungkap. Malam yang gelap dan mendung menyelimuti kota Bandung saat Bu Risma terbangun dari tidurnya, berkeringat dingin. Mimpinya kali ini begitu nyata, mengguncang hatinya. Dia melihat sosok gaib yang menuntut tumbal, sosok itu mengerang, menunjukkan wajah yang penuh kemarahan dan rasa lapar. Setiap detail dari mimpinya terukir jelas di benaknya, suara gemuruh di telinga, bayangan gelap yang mengintai, dan perasaan tercekik oleh rasa ketakutan. Dia terbangun dengan napas tersengal-sengal dan pandangan kosong. Di sampingnya, Pak Joko terbangun, khawatir melihat wajah istrinya yang pucat. "Risma, apa yang terjadi? Kau terlihat sangat takut," tanyanya sambil menggenggam tangan Bu Risma. Dia tahu betapa beratnya beban yang ditanggung istrinya. Aku melihatnya lagi, Joko." Dia bilang kita harus memberikan tumbal, jawabnya dengan suara bergetar, mengingat kembali mimpi yang menghantui tidurnya. Pak Joko merasakan gelombang ketakutan menyelimuti mereka. Dia ingin meyakinkan Bu Risma bahwa semua ini hanyalah hasil dari tekanan dan stres, tetapi hatinya sendiri dipenuhi dengan kebimbangan. "Kita harus menghentikan semua ini, Risma. Ini sudah terlalu jauh," ujarnya tegas. Namun, Bu Risma, terjebak dalam euforia kesuksesan dan ketakutan, menolak untuk mendengarkan. "Tidak, Joko, kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah terlalu dekat." Malam itu, kedamaian rumah mereka terganggu oleh ketegangan yang semakin memuncak. Pak Joko merasakan beban berat di dadanya, dan dengan setiap detik yang berlalu, rasa cemasnya semakin dalam. Dia merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Di satu sisi, dia ingin mendukung istri yang begitu bersemangat, namun di sisi lain, dia takut akan konsekuensi dari jalan yang mereka pilih. Keesokan harinya, suasana di warung terasa berbeda. Meskipun pelanggan masih datang, mereka tampak cemas dan gelisah. Beberapa bahkan berbisik di antara mereka, mengeluh tentang pengalaman aneh yang mereka rasakan saat datang ke warung. "Aku tidak tahu, tetapi setiap kali aku makan di sini, aku merasa ada yang mengawasi," kata salah satu pelanggan. Bu Risma mendengar bisikan itu dan hatinya bergetar. Dia merasa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan mereka untuk melakukan pesugihan. Suatu malam, saat mereka menutup warung,
Pak Joko dan Bu Risma merasakan kehadiran yang tidak biasa. Angin berhembus kencang, dan lilin-lilin yang menyala mendadak padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. "Risma, kita harus pergi dari sini," Pak Joko berbisik, meraih tangan istrinya dengan penuh cemas. Namun, Bu Risma tidak menggubris. Dia merasa terikat oleh kekuatan yang telah dia panggil, dan rasa takut mulai menggerogoti akalnya. Malam itu, Bu Risma memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, berharap bisa mengakhiri semua ini. Dia menyiapkan sesaji dengan penuh perhatian, berdoa dengan harapan bahwa makhluk gaib akan memahami niatnya. Pak Joko, meskipun merasa sangat ragu, memutuskan untuk menemani istri tercintanya, tidak ingin membiarkannya sendirian dalam kegelapan ini. Saat ritual dimulai, suasana di ruangan terasa semakin tegang. Bu Risma membaca mantra dengan suara yang bergetar, menciptakan ketegangan yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Dia menaburkan bubuk hitam di atas sesaji, berharap makhluk gaib akan datang dan menerima tawarannya. Namun, saat dia selesai, sebuah suara yang mengerikan mengisi udara, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Kau telah memanggilku, dan kini saatnya kau membayar," suara itu menggema, membuat Pak Joko terjatuh mundur. Bu Risma, yang tampaknya terhipnotis, tidak bisa menghentikan proses ritual. Dia merasa terjebak dalam jaring yang telah dia buat sendiri. Di tengah ritual, sosok gaib itu muncul, wajahnya mengerikan dan menakutkan. "Kau telah mengambil apa yang bukan milikmu. Sekarang, saatnya untuk menebusnya," katanya, suaranya mengguntur seperti petir. Pak Joko berusaha menarik Bu Risma, tetapi dia terjebak dalam pandangan sosok gaib itu. "Aku tidak bisa, Joko. Aku harus menyelesaikannya," katanya dengan suara penuh ketegangan. Saat itu, dia merasakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan, seolah jiwanya terancam. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sosok itu mengulurkan tangan, dan Bu Risma merasa seolah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Dia terjatuh, terjerembab ke lantai, dan teriakannya menggema di dalam ruangan. Dalam sekejap, sosok gaib itu menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan penuh ketakutan. Bu Risma terkulai di lantai, tanpa daya, dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Pak Joko, yang panik, berlari untuk menolong istrinya. "Risma, bangkitlah, kita harus pergi dari sini." Namun, Bu Risma, dalam keadaan setengah sadar, hanya bisa menangis, matanya kosong, seolah kehilangan semua harapan. Keesokan paginya, ketika matahari terbit, suasana di rumah mereka sangat suram. Bu Risma tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Dia terjebak dalam ketakutan dan rasa bersalah, merasakan beratnya konsekuensi dari keputusan yang telah mereka ambil. Pak Joko berusaha untuk membangunkan istrinya, tetapi usahanya sia-sia. "Risma, bangunlah. Kita harus memperbaiki ini," teriaknya dengan putus asa. Namun, saat dia pergi ke warung untuk mengambil air, Pak Joko menemukan sesuatu yang mengerikan. Di sudut warung, dia melihat sosok bayangan yang sama dari malam sebelumnya, menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. "Kau tidak bisa lari dariku," suara itu menggema, membuat Pak Joko terjatuh, merasakan ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kembali ke rumah, Pak Joko menemukan Bu Risma terbaring tak berdaya, wajahnya pucat dan ekspresi ketakutan masih terpatri di wajahnya. Dia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Hari-hari berlalu, dan Bu Risma semakin terperosok dalam kegelapan. Dia tidak lagi berbicara, hanya terdiam dalam ketakutan. Pak Joko menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya, bukan hanya kekayaan yang mereka impikan, tetapi juga satu sama lain. Akhir cerita ini membawa mereka pada kesadaran pahit bahwa semua yang mereka raih dengan cara yang salah telah membawa kehampaan dan penderitaan. Bu Risma ditemukan tewas di dalam rumah, ekspresi ketakutan dan penyesalan mendalam terukir di wajahnya. Pak Joko, yang tersisa, hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Semua itu terjadi karena keinginan untuk mengambil jalan pintas demi kekayaan. Dari semua kejadian ini,
hikmah yang bisa diambil adalah bahwa mencari jalan pintas untuk kekayaan seringkali membawa konsekuensi yang fatal. Keberuntungan yang datang tidak selalu membawa kebahagiaan, dan keputusan yang merugikan akan memberikan dampak buruk bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat. Bu Risma dan Pak Joko menjadi contoh nyata dari bahaya pesugihan, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan yang dijalani dengan cara yang benar.